Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayeni Rahmawati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem pakar. Nah, tentang penjelasan singkat metode Certainly dan contoh dari perhitungan metode Certainly Factor. Ini ada penjelasan sedikit. Di sini dikatakan bahwa Certainly Factor merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari jawaban yang tidak pasti dan menghasilkan jawaban yang tidak pasti pula. Ketidakpastian ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan jawaban pengguna yang tidak pasti. Contoh paling mudah dari penggunaan metode ini adalah pada kasus penentuan penyakit dan gejala-gejala yang ditentukan. Aturan yang tidak pasti pada kasus ini adalah aturan gejala-gejala yang ditentukan untuk suatu penyakit. Satu gejala dapat berada di beberapa penyakit, dalam artian satu penyakit memiliki gejala yang sama dengan penyakit yang lain. Inilah yang disebut dengan aturan yang tidak pasti. Kemudian, saat pengguna memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh sistem, pengguna juga tidak tahu persis gejala yang terjadi pada tubuhnya, sehingga dari ketidakpastian tersebut diberikan jembatan agar kedua faktor ketidakpastian tersebut tidak terlalu jauh dari perkiraan atau kemungkinan yang terjadi. Jembatan penghubung kedua faktor tersebut adalah sebuah nilai, di mana nilai dari suatu gejala maupun mempunyai besaran nilai yang berbeda. Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan metode Certainly Factor. 1. Rule dengan evidence E tunggal dan hipotesis H tunggal. CF H, E sama dengan CFE dikali CF atau rule. Kombinasi rule dengan evidence E berbeda dan hipotesis H sama. CF combine CFHE 1,2 sama dengan CFHE 1 ditambah CFHE 2 dikali 1 CFHE 1. CF combine CFHE all 3 sama dengan CFHE all tambah CFHE 3 dikali 1 dikurang CFHE all. Berikut adalah keterangannya. CFHE adalah Certainly Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Besarnya CF berkisar antara 1 sampai dengan 1. Nilai menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. CFE nilai yang ditentukan oleh pengguna saat berkonsultasi dengan sistem pakar. CF rule nilai yang ditentukan oleh pakar. Nah, selanjutnya, langkah pertama pakar menentukan nilai CF untuk masing-masing gejala sebagai berikut. Contohnya, IFG1, anoreksia, CF rule sama dengan 0,4. AND atau N, G30, demam, CF rule sama dengan 1,0. NG32, denyut nadi melambat, CF rule sama dengan 0,8. NG34, diare, CF rule sama dengan 0,4. NG46, lidah putih kotor, CF rule 1,0. NG47, malaise, CF rule sama dengan 0,4. NG51, mual, CF rule sama dengan 0,4. NG64, perut sakit, CF rule sama dengan 1,0. Dan P1, penyakit tipus. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai bobot user. Misalkan user memilih jawaban sebagai berikut. Anoreksia mungkin CFE sama dengan 0,4. Demam kemungkinan besar CFE 0,6. Denyut nadi melambat kemungkinan besar CFE sama dengan 0,6. Diare tidak, CFE sama dengan 0. Lidah putih kotor hampir pasti CFE 0,8. Malaise mungkin CFE 0,4. Mual kemungkinan CFE 0,4. Perut sakit hampir pasti
CFE sama dengan 0,8. Kemudian dihitung dari nilai certainty factornya dengan rumus rule dengan evidence E tunggal dan hipotesis H tunggal. CFHE 1 sama dengan CFE 1 dikali CF rule 1 sama dengan 0,4 dikali 0,4. Hasilnya sama dengan 0,16. CFHE 2 sama dengan CFE 2 dikali CF rule 2 sama dengan 0,6 dikali 1 sama dengan 0,6. CFAE 3 dikali CFE 3 rule 3 sama dengan 0,3 dikali 0,8, hasilnya adalah 0,48. CFHE 4 sama dengan CFE 4 dikali CF rule 4, hasilnya sama dengan 0 kali 0 4, hasilnya adalah 0. CFHE 5 sama dengan CFE 5 dikali CF rule 5 sama dengan 0,8 dikali 1 sama dengan 8. CFHE sama dengan CFHE 6 sama dengan CFE 6 dikali CF rule 6 sama dengan 0,4 dikali 0,4, hasilnya adalah 0,16. Dan begitulah selanjutnya. Seterusnya CFHE sama dengan CFHE 7 sama dengan CFE 7 dikali CF rule 7 sama dengan 0,4 dikali 0,4, hasilnya sama dengan 0,16. Kita ke selanjutnya. Ini adalah langkah terakhir, adalah mengkombinasi nilai CF dari masing-masing kaidah. Nah, ini dia satu. Kita bisa lihat CF combine CFHE 1,2 dikali CFHE sama dengan CFHE 2 ditambah CFHE 2 dikali 1 CFHE 1 sama dengan 0,16 dikurang 0,6 dikali 1 dikurang 0,16. Nah, selanjutnya 0,16 dikurang 0,6 dikali 0,4. 0,16 dikurang 0,50, hasilnya adalah 0,66. Nah, di sini ada lanjutannya juga seperti ini. CF combine CFHE all 2 sama dengan CFHE all ditambah CFHE 2 dikali 1 dikurang CFHE all. Selanjutnya di hasilnya 0,66 dikurang 0,48 dikali 1 dikurang 0,66. Hasilnya 0,66 dikurang 0,48 dikali 0,34, hasilnya 0,66 dikurang 0,16 sama dengan hasilnya sama dengan 0,82 all 2. Nah, begitulah pengurangan selanjutnya hingga dia ke CF combine all 8, yang dimana CFHE all ditambah CFHE 8 dikali 1 CFHE all 8, dan begitulah seterusnya. Dari perhitungan yang sudah dilakukan di atas, maka disimpulkan bahwa perhitungan tersebut memiliki tingkat keyakinan CF 0,99 dan persentase terbesar 99% untuk penyakit tipus. Berikut ini adalah tampilan program dari pengerjaan yang saya dapatkan dari situs yang saya dapatkan. Beginilah dia hasilnya.
Oke, saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya. Kepada dosen saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelesaian tugas ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.